Halo, selamat malam Pak Gerpa. Di sini saya Patricia dan bersama teman saya, yaitu saya Agatha dari kelas 11B. Syawal dari kelas 11B. Nah, di sini sekarang kita mau jelasin tentang materi dan mempelajari tentang statistika. Nah, di sini kita bakal ngejelasin salah satu materinya itu simpangan rata-rata. Nah, di sini aku Syawal bakal ngejelasin pengertian tentang simpangan rata-rata ini. Nah, jadi simpangan rata-rata atau mean deviation adalah jumlah harga mutlak selisih setiap nilai XI dengan nilai rata-rata X dibagi dengan data N. Dalam matematika dinotasikan sebagai singkatan IR atau MD. Kegunaan dari menghitung mean deviasi tersebut adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai keseluruhan data menyimpang dari nilai rata-rata data statistika. Sekarang saya ingin menjelaskan rumus simpangan rata-rata. Nah, rumus simpangan rata data tunggalnya tuh sama data itu membagi jumlah. Terus simpangan rata-rata itu juga ada data kelompok sama data kelompok dan dihitung dan membagikan total dari perkalian selisih dan rata-ratanya. Dan itu lanjut lagi sampai. Jadi itu simpangan rata-rata tuh SR gitu di sini, dan X itu adalah nilai data ke I nih. Nah, nilai rata-rata dari data berkelompok banyak data, nilai rata-rata itu di XI nih yang X ini nih, sama banyak data itu N sini, itu dibagikan. Pada data kelompok, di sebuah perusahaan produsen teknologi sedang melakukan survei terkait kinerja perusahaan pada para pelanggannya. Kemudian dilakukan pendataan mengenai sebaran umur partisipan survei dalam bentuk histogram sebagai berikut. Ini frekuensinya, ini usianya. Dari data sebaran umur partisipan survei tersebut, carilah nilai simpangan rata-ratanya. Penyelesaiannya, sesuai dengan rumus kita akan mencari nilai rata-rata data kelompok terlebih dahulu. Hitung dengan bantuan tabel. Nilai titik tengah diperoleh dari titik tengah XI sama dengan batas atas tambah batas atas per 2. Sebuah perusahaan produsen teknologi sedang melakukan survei terkait kinerja perusahaan pada para pelanggannya. Kemudian dilakukan pendataan mengenai sebaran umur partisipan survei dalam bentuk histogram sebagai berikut. I sama dengan BA plus BB per 2. Frekuensi FI sekali XI. Dari data sebaran umur partisipan survei tersebut, carilah nilai simpangan rata-ratanya. Penyelesaiannya, sesuai dengan rumus kita akan mencari nilai rata-rata data kelompok terlebih dahulu. Hitung dengan bantuan tabel. Nilai titik tengah diperoleh dari titik tengah XI sama dengan batas atas plus batas atas per 2. Oke, jadi di sini kita langsung aja aplikasiin rumusnya ke soal ya. Oke, di sini tuh ada soal yang pertama, yaitu diketahui nilai ujian matematika mahasiswa di suatu kelas yaitu 7, 8, 6, 8, 10, 8, dan 9. Nah, dari data tunggal ini kita bisa lihat nih, kalau nilai ujian tersebut itu cari nilai simpangan rata-rata. Cara hitungnya itu kita hitung meannya dulu, rata-rata tunggalnya. Pertama, jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Nah, di sini langsung kita tulis aja, pindahin di sini jumlah seluruh datanya, terus dibagi dengan banyaknya data. Ini banyak datanya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinggal dibagi 7, 5, 6 bagi 7 adalah 8. Terus kita langsung aja hitung nilai dengan rumus SR dan data tunggal berikut. Langsung aja kita masukin 7 dikurang 8, 8 dikurang 18, tambah 6 kurang 8, ini langsung seterusnya sampai kayak gitu. Tinggal kita masukin hasilnya ke bawah dan dibagi 7 lagi, dan jadinya hasilnya 6 per 7. Nah, di soal kedua ini kita punya pertanyaan, jadi kayak nilai simpangan rata-ratanya itu masih satu juga kan 6 per 7, ini udah jawaban tadi. Yang kedua itu adalah dari sebuah data tunggal ada 4, 6, 12, 16, 22, dan carilah besar nilai mean deviasi dari data tunggal tersebut. Nah, kita langsung aja jawab di sini. Ini sama rumusnya, jumlah seluruh data dibagi banyak data. Kita langsung masukin jumlah seluruh datanya ke bawah. Kita turunin, ini ada dibagi 5. Hasilnya adalah 60 per 5 sama dengan 12. Terus lanjut aja kita lakuin hal yang sama kayak yang di atas. Kita lakuin tuh 4 dikurang 12 ditambah 6 dikurang 12 sama aja kayak awal. Kita turunin dan hasilnya bagi 5, jadi hasilnya itu 28 per 5
SR-nya jadi 5,6. Jadi nilai mean deviasi dan dari rata-rata tunggal tersebut adalah 5,6. Jadi saya akan lanjut pertanyaan nomor 3. Baik sini. Hitunglah nilai mean deviasi dari data 68745. Jawab, hitung terlebih dahulu nilai mean dari data tunggal tersebut itu dari jumlah seluruh data sama banyak datanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 data. Jadi dijumlahin nih 6 tambah 8 tambah 7 tambah 4 tambah 5 per 5 bagi 5. Jadi 30 bagi 5 sama 30 per 5 atau 30 bagi 5 sama dengan 6. Setelah itu, hitung mean deviasi dari data tersebut, yaitu seperti tadi, SR 6 kurang 6 tutup kurung, tambah 8 kurang 6 tutup kurung, tambah 17 kurang 6 tutup kurung, tambah 4 kurang 6 tutup kurung, tambah 5 kurang 6 tutup kurung. Sama dengan 0 tambah 2, ini 2, tambah 1, tambah 2, tambah 1, per 5. Ditambahin semua jadinya 2 tambah 1 sama dengan 3, tambah 3 sama dengan 6. 6 per 5 sama dengan 1,5. Jadi bisa nilai mean deviasi dari data tersebut sebesar 1,2. Dari tabel distribusi frekuensi berat badan pegawai di suatu kantor marketing berikut, hitunglah nilai simpangan rata-ratanya. Yaitu, mari kita lihat data tersebut. Berat badan rata-rata itu pada 50 sampai 54, frekuensinya itu 3. 50 sampai 59, frekuensinya itu 4 orang. Terus 60 sampai 64 sama dengan 5. 65 sama dengan 69 sama dengan 2, 70 sama dengan 4 sama dengan 2, 75 sama 79 sama dengan 4. Jadi, kalau kita jumlahkan ini semua dari 3, 4, 5, 2, 24 sama dengan 20. Nah, penyelesaiannya cari terlebih dulu besar rata-rata dari data tersebut dengan membagikan hasil perkalian antara titik dengan terlebih dahulu besar rata-rata dari data tersebut dengan membagikan hasil perkalian antara titik tengah dengan frekuensi terhadap jumlah frekuensi. Nah, berat badan 50 kurang 50 sama 54, titik tengah XI 52, frekuensi FI 3, FI dikali XI 156. Nah, sampai bawah begitu. Nah, dengan ini jumlahnya 1280. Langsung kita lanjutin aja. Di sini kan diperoleh nilai rata-rata datanya itu X sama dengan sigma FI XI per sigma FI. Nah, ini langsung aja 1300 karena tadi di slide sebelumnya jumlahnya 1400 per 40. Jadi 32,5. Selanjutnya kita hitung nih nilai simpangan rata-ratanya dengan bantuan tabel. Nah, di sini tabelnya udah tertata rapi ya, udah ditulis. Itu sama aja kayak awal. Tinggal XI dikurang X sama FI dan ini tinggal dilanjutin. Langsung masukin aja nilainya dan langsung jumlahin. Dan jumlahnya hasilnya 40, makanya di sini per 40. Oke, langsung aja. Sehingga peroleh hasil perhitungan ini rumusnya yang udah tadi kita pelajarin, hasilnya 261 per 40 adalah 6,525.